Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Masih semangat gak hari ini? Masih. Nah baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Untuk KM, silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiknya berdoa sudah selesai. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Alisa, Amel, Andi, Ardi, Asipa, Aurel, Bagas, Bella, Dapa, Desi, Depiona, Dimas, Pikri, Gipa, Haidar, Hikam, Irfan, Hadir. Kaila, M. Aldi, M. Kinan, Marwah, Meta, Muhammad Faisal, Muhammad Fitra, Muhammad Hikmal, Muhammad Rapli, Najar, Nurbaiti, Nurul, Fahri, Rapi, Raja, Raupul, Risa, Salam, Salwa, Sani, Santika, Silpi, Cindy, Syahditan, Tazkia, Titan, Wipki, Ulan, Jaskia, Jumaira. Semuanya sudah siap belajar geografi? Nah sekarang tolong ya siapkan alat tulisnya. Kalau misalnya siapkan juga ya alat tulisnya. Nah kalau ada sampah tolong ya buang ke tempat sampah biar kita belajarnya dengan aman dan nyaman. Nah pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai tentang apa? Iklim. Terus cuaca. Terus awan. Nah sekarang Ibu akan membahas mengenai tentang siklus air. Nah adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan siklus air dan proses yang terjadi di dalamnya. Nah Ibu ingin tanya ya kepada kalian, coba bayangkan sejenak bagaimana jadinya kehidupan di bumi jika air tidak lagi tersedia. Kausan. Terus apa yang akan kita rasakan ketika persediaan air di rumah sangat terbatas sehingga untuk mandi, mencuci, memasak, bahkan minum pun menjadi sulit dilakukan? Gelisah. Ya betul.
Nah, ada pengertian hidrosfer. Telepon kasih ibu mana? Telepon mana? Kasih ibu. Nah, kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Nah, hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi, yakni air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi atau air tanah. Nah, jadi hidros itu artinya apa? Kalau sfer artinya apa? Lapisan. Nah, jadi hidros itu artinya air. Nah, sedangkan kalau sfer artinya lapisan. Nah, jadi hidrosfer itu artinya lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, hidrosfer itu merupakan seluruh air yang ada di permukaan bumi, baik air di permukaan maupun air di bawah permukaan. Nah, kalau air di permukaan itu termasuk sungai, danau, hujan, dan lain-lain. Sedangkan kalau air di bawah permukaan itu termasuk air tanah. Paham? Nah, sekarang kalian cari ya di internet hidrosfer itu meliputi apa aja. Nah, kalau udah ada jawaban boleh ke depan. Udah? Udah. Boleh Irfan? Satu-satu ibu. Boleh sok. Ada lagi? Boleh. Kan dijelasin, aku tulis perairannya doang. Iya, gak apa-apa. Lanjut, sok siapa yang mau ke depan? Sok kasih Pak. Terima kasih. Nah, hidrosfer itu ada perairan udara, ada perairan darat, dan ada perairan laut. Nah, kalau hidrologi adalah lapisan air yang mempelajari lapisan di bumi yang mempelajari air, yaitu disebutkan dengan hidrologi.
Nah, cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang air di bumi disebut hidrologi. Nah, jumlah air di bumi relatif tetap yaitu sekitar 1.386 miliar kilometer kubik. Nah, sebanyak 97% dari jumlah tersebut adalah air asin. Nah, jumlah air tawar sebanyak 2,3% yaitu terdiri dari air permukaan dan air tanah dan es atau salju. Nah, jadi hidrologi itu ilmu yang mempelajari tentang air baik dari persebaran maupun proses maupun sifat-sifat air yang ada di bumi. Nah, jumlah air di bumi itu kan relatif tetap ya, itu sekitar 1.386 miliar kilometer kubik. Nah, kalau 97% itu adalah air asin. Nah, kalau air tawar itu sebanyak 2,3%, yaitu terdiri dari air permukaan seperti air tanah dan air yang lainnya. Nah, sekarang ada pengertian siklus air. Jumlah air relatif tetap karena di bumi senantiasa bergerak dalam suatu lingkungan perputaran yang disebut siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air adalah rangkaian tahapan jadi siklus air itu merupakan serangkaian tahapan yang dilalui dari atmosfer kemudian menuju ke permukaan bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Itu disebut dengan siklus air. Nah, Ibu ingin tanya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tentang proses siklus air. Yang pertama itu ada apa? Evaporasi. Nah, ada yang membacakan ya mengenai ini tentang evaporasi. Boleh salah satu orang? Sok Irfan, boleh. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Nah, baik ya, terima kasih Irfan. Nah, jadi evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi karena panas matahari. Nah, pada proses ini air yang awalnya itu kan padat, nah berubah menjadi gas atau uap air. Nah, panas matahari ini dapat menyebabkan molekul-molekul itu lebih cepat dan dapat bertabrakan. Yang kedua apa? Kondensasi. Sok lanjut, siapa yang membacakan mengenai tentang kondensasi? Boleh sok. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi adalah proses yang beriawaan dengan operasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik kumpul uap air. Proses ini yang menyebabkan terjadinya awan. Nah, jadi kondensasi itu merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Nah, terus kemudian menjadi tetesan air karena pendinginan. Nah, kondensasi ini berlawanan dengan evaporasi. Nah, lanjut ya, kondensasi itu bisa menyebabkan terjadinya awan. Yang ketiga, Presipitasi.
Sok lanjut yang ketiga, siapa yang mau membaca mengenai tentang presipitasasi? Boleh. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Nah, jadi presipitasi adalah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, proses ini terjadi ketika uap air yang telah mengalami kondensasi terus membentuk awan terus jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu pengaruh karena gaya gravitasi. Nah, presipitasi ini terbentuk menjadi air hujan salju. Terus ada air tergantung pada suhu di atmosfer. Selanjutnya yang keempat itu ada sublimasi. Sok lanjut yang keempat, siapa yang mau baca mengenai tentang sublimasi? Boleh, terima kasih Pak. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Nah, jadi sublimasi itu merupakan proses perubahan wujud es atau salju itu menjadi uap air, jadi tanpa melalui pencairan terlebih dahulu. Nah, proses ini termasuk ke dalam siklus air. Nah, di mana air ini dibentuk padat langsung berubah menjadi gas atau uap air karena pengaruh panas. Nah, dengan demikian pada proses sublimasi ini salah satu bentuk evaporasi yang terjadi pada es dan salju yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya itu ada proses evapotranspirasi. Nah, selanjutnya yaitu ada proses evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi itu dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, atau daerah pertanian. Nah, evapotranspirasi ini ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, dan temperatur dan tekanan udara. Nah, jadi evapotranspirasi ini adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, kalau evaporasi itu merupakan penguapan air dari permukaan bumi, sedangkan kalau transpirasi adalah penguapan air melalui tumbuhan atau daun. Nah, evapotranspirasi ini sangat membutuhkan kebutuhan air seperti lingkungan, vegetasi, dan pertanian. Nah, adapun faktor penyebab dari evapotranspirasi ini adalah adanya intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, suhu udara, tekanan udara, dan luas daun. Yang keenam apa? Transpirasi. Siapa yang akan mau membaca mengenai ini transpirasi? Sok, boleh. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui suatu mata atau proses
Nah, jadi ya, transpirasi ini adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau daun. Nah, proses ini terjadi ketika air yang diserap oleh akar tumbuhan dialirkan ke daun, kemudian sebagian air tersebut itu menguap ke udara dalam bentuk air. Nah, transpirasi ini dapat membantu keseimbangan air pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada proses adveksi. Oh maaf, selanjutnya ada airan permukaan atau runoff. Nah, yang ketujuh itu ada aliran permukaan atau runoff. Nah, aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air itu merembes ke dalam tanah, terus menguap ke udara, lanjut mengalir ke daun atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Nah, selanjutnya itu ada adveksi. Nah, siapa yang akan membacakan mengenai materi ini, mengenai adveksi? Maudi. Boleh, sok. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer. Karena perbedaan tekanan udara, proses adveksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa aksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Nah, jadi adveksi itu adalah proses perpindahan air secara horizontal di atmosfer, baik dalam bentuk uap, air, maupun padat yang terjadi karena adanya tekanan udara. Yang terakhir itu ada apa? Proses apa? Infiltrasi. Nah, yang terakhir itu ada proses infiltrasi. Nah, infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan bantuan. Nah, melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai siklus air pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama itu ada siklus apa? Air pendek. Pendek. Jadi siklus itu dibagi menjadi 3 macam ya. Iya. Nah, kalau siklus air pendek itu
berawal dari penguapan. Nah, dari penguapan ini evaporasi ya. Ya. Nah, dari air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan badan air lainnya. Nah, uap air ini mengembun karena suhu udara semakin rendah. Nah, setelah itu terjadi dengan segala proses presipitasi ketika air itu jatuh ke dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Hal ini terjadi di wilayah yang sama. Nah, evaporasi ini karena terjadi uap air, terus ini penyinaran matahari langsung ke ini, lanjut ke kondensasi. Nah, lanjut ke presipitasi. Nah, presipitasi itu dapat menghasilkan ini air hujan. Yang kedua itu ada siklus air Sedang. Nah, kalau siklus air sedang itu berasal dari penguapan evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Nah, setelah itu uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut itu terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan atau bisa disebut juga sebagai presipitasi. Nah, air hujan yang jatuh ada menjadi air permukaan meresap ke tanah, terus mengalir ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Nah, ini prosesnya sedang evaporasi. Nah, menjadi uap air. Terus ini kondensasi, lanjut ke adveksi, turun persipitasi, terus terjadinya air hujan. Yang ketiga itu ada siklus panjang. Nah, kalau siklus air panjang itu berawal dari penguapan atau bisa disebut dengan evaporasi. Nah, air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Nah, setelah itu uap air tersebut itu berkondensasi menjadi gumpalan awan. Nah, awan tersebut itu terbawa oleh angin dan jatuh sebagai butiran salju atau disebut juga dengan persipitasi di wilayah pegunungan yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Jadi siklus itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu siklus apa? Pendek. Yang kedua sedang. Yang ketiga panjang. Nah, sekarang ada dampak dari ketidakseimbangan siklus air. Nah, yang pertama itu ada banjir. Tahu banjir kan? Tahu. Nah, salah satu dampak dari ketidakseimbangan adalah banjir. Nah, banjir ketika air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik sehingga air mengalir secara berlebihan di permukaan. Ada yang tahu gak salah satu penyebab adanya banjir? Penggundulan hutan. Lanjut, terus apa lagi? Bisa. Nah, selain banjir itu ada ini apa? Kekeringan. Ya, bisa. Nah, kekeringan itu terjadi ketika curah hujan rendah dalam waktu yang lama sehingga persediaan air berkurang. Nah, kondisi ini berdampak pada sulitnya memperoleh air bersih, menurunnya hasil pertanian, dan terganggunya aktivitas manusia sehari-hari. Kekeringan juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Nah, selanjutnya itu dampak selain kekeringan itu ada ini, berkurangnya cadangan air tanah. Nah, permukaan tanah yang tertutup beton atau aspal itu dapat menyebabkan air hujan sulit meresap ke dalam tanah sehingga jumlah air tanah itu semakin menurun. Nah, akibatnya itu kan banyak ya sumber itu menjadi kering dan itu masyarakat itu sangat sulit untuk memperoleh air bersih. Dan itu juga dapat menurunkan cadangan air. Nah, selanjutnya itu ada penyemaran air.
Nah, 5 rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai atau perairan dapat menurunkan kualitas air dan merusak ekosistem perairan. Nah, air yang tercemar itu dapat membahayakan kesehatan manusia dan menyebabkan berbagai penyakit. Sebentar ya. Nah, kan ibu teh udah membagikan ya link nih YouTube ke grup ya. Tapi ini teh tidak ada suaranya. Jadi kalian tontonnya di HP masing-masing. Sok coba sekarang buka. Jangan pada ngobrol ya, sok buka. Yang di grup udah di-share ke. Udah dibuka? Udah dibuka? Belum. Ikut nih sama teman. Sok ikut gabung. Segini nih, bangun nih, jangan tidur. Hei, bangun, jangan tidur, sok ikut ke teman. Lagi sok. Nanti menyanyi nyanyi sekus air, tapi gak ada suaranya ini teh. Ada ini nih, uang band. Tapi mau ke depan berak ya. Sekarang teh ibu teh ada ice breaking dari siklus air. Nanti boleh gak kamu dan kayak itu ke depan ya? Buat nanti Ya, bareng-bareng yuk biar gak ngantuk. Apa? depan. Tunjukin deh soalnya itu ada ibu biar pas ini kompak ya. Sok. Iya, nanti 2 menit ke depan ya. Oh, kita ke depan. Iya, dipimpin aja nanti nyanyi bareng-bareng. Buka HP-nya itu. Oh iya. Ya gak apa-apa. Pada kompak ya semuanya. Bentar ya. Udah ditonton semuanya? Ada yang mau berpendapat gak dari video tersebut? Boleh 1 orang.
Dari video tersebut itu membahas mengenai apa? Banjir. Terus longsor juga. longsor, Sama bencana meteorologi. bencana. Cuaca ekstrim. Nah sekarang biar gak ngantuk ya, semuanya berdiri, sok kita nyanyi siklus air. KM boleh ya pimpin. Kita semuanya berdiri yuk. Berdiri. Biar gak ngantuk, ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi siklus air. Sini, sini, sini. Semuanya sudah siap? Jangan pada ngobrol ya. Sok. Buka link itu link lagunya. Udah? Sok silakan mulai. Oke, yuk mulai ya. Mulai ya. Mulai. Kawan-kawan, bersama karena ada hidupnya, ayolah kita lihat bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahap banyak sudah membuat disebut evaporasi. Semuanya pada kompak ya. Disebut kondensasi. Mereka peduli disebut kondensasi. Kawan-kawan, mari dapat itu semua tak tenang. Air ada siklusnya, ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air Dengan tahapannya, harus diminum disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut precipitation. Lalu bumi disebut infiltrasi. Ke bumi disebut infiltrasi. Tak ke bumi disebut infiltrasi. sekali lagi ya, semuanya sekali lagi. Biar gak ngantuk, satu kali lagi ya, semuanya kompak. Sok. Sekali lagi. Ulang satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ayo keluarin suaranya. Ya oke siap. Ya joget bareng. Bentar Bu. Mati bareng nih. Tuh, wajah pas. Disebut korporasi, awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut precipitasi, ke bumi disebut kondensasi. Dan titik dapat barui sebut karena disebut siklusnya. Bila kita lihat semula
Namanya ini banjir di Jakarta akibatnya kurangnya resapan air. Nah, Jakarta sebagai daerah urban memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga pembangunan gedung, jalan beton, dan permukiman terus meningkat. Nah, akibatnya banyak daerah resapan air berkurang karena tertutup bangunan dan aspal. Saat musim hujan, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik sehingga mengalir ke permukaan bumi dan itu dapat menyebabkan banjir di berbagai wilayah Jakarta. Nah, selain itu, saluran air yang tersumbat serta juga dapat memperparah kondisi banjir. Nah, berkurangnya daerah resapan air tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga menurunkan cadangan air tanah karena air yang seharusnya tersimpan di dalam tanah menjadi terbuang ke sungai dan laut. Nah, jadi nanti tiap kelompok itu kalian diskusi mengenai apa sih penyebab utama banjir di Jakarta berdasarkan studi kasus di atas. Lalu yang kedua itu bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menambah daya resapan air di wilayah Jakarta. Paham? Paham. Bisa. Ibu kasih waktu sampai 14:15 cukup. Nah, kalau semua yang udah nulis nanti perwakilan ke depan. Bagi kalian yang mengerti, tulisannya tanya ke ibu. Baik, Bu. Mana kata kita? Sudah. Sudah ada di situ. Ada pertanyaannya tuh apa penyebab utama banjir di Jakarta terus bagaimana solusinya? Iya. Nanti berapa? 3 bulan.
Semuanya ini pada kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan itu di share ya, di grup aja ya. Di atas. Udah itu share ya di grup. Buka. Ini jawaban wajib ada kantor kita ada videonya tulisnya soalnya Semuanya tulis ya. Saya itu sampai dulu pas pakai bayar.
Berarti di mas ini peraturan aja deh. Kasihkan ini deh mengenai tentang kasus yang tadi di share ya. Oh iya. Kasih Pak. Nah, kalau sudah presentasi, kita ada Ingat nyebut salah kipas. kalian presentasinya secara aja deh ya. Oh iya. Dan bola sebenarnya nggak bisa masukin kan? Bisa kali kan? Bola harus masukin. Terus ini. Jadi lagi mah. Dua soal lagi. Bagaimana solusi? Lagi ya. Ya. Baca sudah. Ada
Sedikit lagi ya. Udah beron. Udah jam 2 cuy. Jam 1 sih biasanya. Jam 1 juga udah beres. Jam 14 tuh. Udah lewat. Ini bagian Inggris aja. Semuanya udah? Udah. Perwakilan. Kok kalau boleh boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Irfan dan juga Asifah. Di sini kami akan memaparkan hasil dari pertanyaan dari PPT tersebut. Langsung jawabannya saja ya. Soal yang pertama itu, apa penyebab utama banjir di Jakarta berdasarkan studi kasus di atas? Jawabannya, penyebab utama banjir di Jakarta berdasarkan kasus tersebut adalah berkurangnya daerah resapan air akibat banyaknya pembangunan gedung, jalan, beton, dan pemukiman akibat air hujan tidak meresap ke tanah dan langsung mengalir di permukaan sehingga menyebabkan banjir. Selain itu juga, saluran air yang tersebar sampah juga memperparah banjir. Selanjutnya, solusinya akan disampaikan oleh Asif. Baik, untuk nomor 2,
saja ke jawaban ya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan. Satu, membuat sumur resapan di setiap rumah atau gedung. Dua, mengubah sebagian lahan menjadi taman atau ruang terbuka hijau. Tiga, mengurangi penggunaan aspal atau beton di area yang tidak mendukung. Empat, membersihkan daerah rawan saluran air agar tidak tempat sampah. Dan lima, mendorong pembangunan alam hijau pada Baik, mungkin itulah jawaban yang aku sama suka berikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak disengaja dalam memaparkan jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah kurangnya resapan air. Nah, solusi itu tadi diskusikan dengan apa ya? Membuat hijauan, Dengan disebut mengurangi beton, dan juga membuat lebih banyak ruang terbuka hijau. ya, gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk Sebelumnya pernah bikin kuis dari itu ya? Atau pertama kali sekarang bikin kuis? Pertama kali pakai website itu. Ada yang Caranya aja. Sudah. Ini harus login dulu Ibu. ini juga ada masuknya ya. 1, 2, 5, semuanya ya. Gak ada sinyal. Kelihatan nih bapak-bapak semua. Jelek Bu, sinyalnya Bu. Orang, Bu.
Bu, boleh sambil ngecas ya bu? Bu, boleh sambil ngecas ya? Bapak saya. Di depan ada. Di depan. Wow, masih dapat nih. Orang dari Facebook. Udah kenal gak? Udah ibu. Udah? Enggak? Udah. Semuanya udah? Ini ikut aja sama teman, nggak apa-apa, sok. Iya, sok. Jadi kamu gak ngerjain tapi bantuin temen ini, ya, biar cepet ya. Sekarang ibu mulai ya, sok. Pak Haji, Pak Haji. Kejar. Pak Haji kali Pak Haji. Kejar. Sok, udah dimulai. Mana ibu ini? Bentar. Nah, soal yang pertama ini. Bagas, obrigadas. Ibu kenapa salah? Salah? Itu yang benar. Iya, udah enak. Aku tadi itu. Ya itu. Soal yang kedua. Tapi nah tadi salah. Ibu kenapa ya salah terus? Salah terus. Iya padahal jawabnya yang benar. Pokoknya ini mah cuma kuis aja ya. Mungkin ada kendala. Soal yang ketiga. Benar atau salah? Berarti gak masuk nilai. Salah. 2,3 tahu. Ya.
15 soal. 15. Iya. Soal yang ke-13. Ibu, malah keluar ibu. Ibu malah keluar dari tarik Ini ibu malah keluar ini mah gak masuk nilai, cuma mainan doang. Gak apa-apa, we. jadi gak salah gitu. Ya. Bukan aku, Risa. Soal yang terakhir, ini soal terakhir ya. Sisa kayak gini. Buang sampah ke sungai ya. Bisa temukan aku. Udah. Ibu boleh keluar. Boleh sok, sekarang boleh keluar ya. Udah beres. Potong. Mau iya, ayo potong. Foto, katanya temukan. Kalau lompat jadi lah. Jadi tukang dekat kebun. Baik ya. Udah beres kan semuanya? Sok keluar. Udah pada keluar? Ya. Semuanya perhatikan ya. Nah, jadi proses siklus air itu dari ini evaporasi, lanjut ke kondensasi, presipitasi, sublimasi, evapotranspirasi, transpirasi, aliran permukaan atau bisa disebut dengan runoff, adveksi, dan infiltrasi. Nah, siklus ini dibagi menjadi 3 macam. Ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Sebelum ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan nggak mengenai ini materi siklus air? Tidak ada. Nah, baik, kesimpulannya adalah hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi yang mencakup air di permukaan maupun di bawah permukaan. Air di bumi jumlahnya relatif tetap karena selalu bergerak melalui siklus air
atau daur hidrologi, yaitu proses perputaran air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus air ini terdiri dari proses seperti ini nih, evaporasi dan seterusnya, terus dibagi menjadi 3 macam. Ada siklus air pendek, sedang, dan panjang. Baik ya, untuk materi mengenai siklus air sudah habis. Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian baca mengenai materi perairan darat laut ya. Oh ya, tidak ada sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada yang mau menanyakan boleh di grup karena waktunya sudah habis. Nanti dikirimkan ya ke ibu ya, nanti ibu jawab ya. Asli gak masukkan. Sekian ya dari penyampaian materi tentang siklus air. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.